Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sismarita dari Program Studi Sistem Informasi semester 8. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel tentang pendidikan Islam di era globalisasi untuk memenuhi tugas pendidikan agama semester 8. Yang pertama, pengertian pendidikan Islam. Istilah pendidikan agama terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan agama. Pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk membawa si anak ke tingkat kedewasaan dalam arti sadar dalam memikul tanggung jawab segala perbuatan secara moral. Dalam psikologi, pendidikan disebutkan bahwa pendidikan adalah proses pertumbuhan yang berlangsung dilakukannya perbuatan belajar. Jadi pendidikan adalah perubahan anak didik baik dari segi fisik maupun mental ke arah kedewasaan setelah melakukan proses belajar mengajar. Yang kedua, dasar-dasar pendidikan. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber pokok hukum Islam di seluruh dunia. Kedua sumber primer tersebut berlaku sepanjang zaman. Itu artinya Al-Quran dan Sunnah berlaku sejak Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul hingga kehidupan di dunia ini berakhir. Heterogenita umat Islam dengan mazhab yang beragam mengakui dan menggunakan Al-Quran serta hadis sebagai dua sumber pokok. Terdapat dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52 serta hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya orang mukmin yang paling dicintai Allah ialah orang yang senantiasa tegak dan taat kepadanya serta memberikan nasihat kepada hamba-hambanya, sempurna akal pikirnya, serta menasihati pula akan dirinya sendiri, menaruh perhatian serta mengamalkan ajarannya selama hayatnya, maka beruntung dan memperoleh kemenangan, dan banyak sumber yang lain. Yang ketiga, fungsi pendidikan agama untuk kehidupan. Pada hakikatnya, pendidikan Islam adalah suatu proses yang sifatnya berkelanjutan dan berkesinambungan. Berdasarkan hal ini, maka tugas dan fungsi pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya dan berlangsung sepanjang kehidupan manusia tersebut. Agama berperan penting dalam kehidupan umat Islam serta umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan manusia, maka diinternalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan yang ditempuh melalui pendidikan, baik pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tujuan pendidikan agama Islam tersebut dalam arti suatu yang khusus hanya untuk manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam secara filosofi memiliki konsepsi yang jelas dan tegas. Secara singkat dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional mencerdaskan anak bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya dengan ciri-ciri sebagaimana menurut Hasbullah sebagai berikut. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Peranan pendidikan agama pada era globalisasi, yaitu pendidikan Islam dapat dikatakan telah menyesuaikan dirinya dengan perkembangan yang ada di sekitarnya. Perubahan yang terjadi sebenarnya sudah merupakan respon dari globalisasi dunia. Hanya saja, globalisasi dunia pada perkembangan pendidikan Islam di awal kemerdekaan belum ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu, teknologi, dan informasi. Majunya bidang-bidang itu pada masa kini sudah sangat pesat. Lembaga ini menghadapi akses-akses globalisasi yang membuat manusia tidak bermoral, jatuh menjadi makhluk yang rendah di mata Allah, dan mengancam nilai-nilai agama. Sehingga kesimpulannya, Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber pokok hukum Islam di seluruh dunia. Kedua sumber primer tersebut berlaku sepanjang zaman. Itu artinya Al-Quran dan Sunnah berlaku sejak Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul di kehidupan sebelumnya hingga berakhir. Agama berperan penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai, dan bermartabat. Menyadari pentingnya peran agama bagi kehidupan manusia, maka diinternalisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap
pribadi menjadi sebuah keniscayaan yang tumbuh melalui pendidikan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Terbentuknya kepribadian utama berdasarkan nilai-nilai dan ukuran Islam adalah salah satu tujuan penting Islam. Tetapi seperti pada umumnya, tentunya pendidikan Islam tidak lepas dari tujuan-tujuan yang bersifat operasional sehingga dapat dirumuskan tahap-tahap proses pendidikan Islam mencapai tujuan lebih jauh. Tujuan pendidikan Islam dimaksudkan adalah tujuan pertama yang hendak dicapai dalam proses pendidikan itu. Sekian penjelasan saya mengenai pendidikan Islam pada era globalisasi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.